Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Kepolisian Kamboja baru saja menangkap Dewi Astuti, buronan internasional yang merupakan aktor intelektualis penyelundupan 2 ton sabu di Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Bagaimana kronologi penangkapan Dewi yang merupakan gembong narkoba internasional ini? Dewi Astuti alias Mami ditangkap di Sihanoukville, Kamboja pada Senin 1 Desember 2025. Penangkapan ini merupakan hasil kerjasama BNN, Kepolisian Kamboja, Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, Atas Pertahanan RI di Kamboja, serta Badan Intelijen Strategis TNI. Penangkapan itu bermula dari informasi intelijen tentang keberadaan Dewi di Phnom Penh, Kamboja pada 17 November 2025. Menindaklanjuti informasi tersebut, BIN membentuk tim dan memberangkatkannya ke Kamboja pada 30 November 2025. Pada Senin, Dewi ditangkap di area lobi sebuah hotel di Sihanoukville. Kepala BNN Suyudi Aryoseto dalam jumpa pers Tangerang pada Selasa 2 Desember menyebut ketika ditangkap, Dewi tidak melawan dan bersikap kooperatif. Selama ini Dewi tak mudah ditangkap karena selalu berpindah tempat atau negara. Baru ketika Dewi berada di Kamboja, aparat berhasil menangkapnya. Dewi yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Penangkapan Dewi Astuti ini tidak hanya terkait kasus penyelundupan 2 ton sabu di Riau. Dewi juga dikenal sebagai gembong narkoba internasional yang memiliki peran vital dalam peredaran narkoba di Indonesia. Seperti apa sepak terjangnya? Nama Dewi Astuti pertama kali muncul di radar BNN pada 2024 terkait kasus penyelundupan heroin seberat 2,76 kg yang ditemukan di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu BNN menemukan jejak Dewi Astuti dalam berbagai kasus narkoba besar lainnya. Penangkapan Dewi Astuti terkait dengan jaringan penyelundupan narkotika yang sangat besar. BNN menyebutkan bahwa Dewi Astuti merupakan salah satu figur penting dalam penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah yang berhasil diungkap pada Mei 2025. Sabu-sabu tersebut diselundupkan melalui jalur laut di Kepulauan Riau dan melibatkan lebih dari 100 kurir asal Indonesia. Gak cuma itu, Dewi diketahui memainkan peran vital dalam proses rekrutmen kurir-kurir narkotika asal Indonesia. BNN menegaskan bahwa tiket perjalanan para kurir yang terkait dengan Dewi dibeli oleh pihak yang berhubungan langsung dengannya. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi terpusat dalam pergerakan jaringan narkotika ini. Setelah penangkapan di Sihanoukville, Dewi Astuti dibawa ke Phnom Penh untuk proses verifikasi identitas dan serah terima antar otoritas. Ia kemudian terbangkan kembali ke Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum yang akan dihadapi di tanah air. Pengungkapan kasus ini diklaim menyelamatkan 8 juta jiwa. Namun fakta bahwa sindikat ini mampu beroperasi lintas negara tetap menjadi alarm bahaya terkait rapuhnya pintu masuk perbatasan Indonesia. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya? Berakhir sudah pelarian Dewi Astuti alias Paryatin, buron yang diduga terlibat kasus narkoba internasional kelas kakap. Perempuan berusia 43 tahun ini digelandang ke tanah air setelah dibekuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan sejumlah pihak berwenang di Kamboja. Penangkapan dilakukan melalui operasi senyap lintas negara pada 1 Desember lalu. Sepak terjang WNI yang menjadi bos narkoba ini terbongkar setelah aparat mengungkap sejumlah kasus penyelundupan narkoba skala besar di Indonesia. Meski disebut sebagai pemain baru, namun ternyata peran Dewi Astuti dalam bisnis hitam peredaran narkoba jenis sabu sangat mengejutkan. Dewi Astuti bisa dibilang ratu narkoba karena disebut menjadi pengedar besar yang terkait dengan jaringan segitiga emas atau Golden Triangle. Ia diduga kuat sebagai aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah yang digagalkan BNN pada Mei 2025 lalu. Legal standing atau alasan yuridis kita melakukan penegakan hukum pada yang bersangkutan itu yang pasti adalah dari kejadian penyelundupan sabu yang di Kuala Namu dan kemudian heroin yang 2,7 di Bandara Soekarno-Hatta. Itu dari para kurir yang sudah kita
tangkap dan kita proses dan sudah vonis, itu semuanya memberikan keterangan bahwa yang menyuruh, yang mengkoordinir, kemudian yang berkomunikasi mengendalikan adalah Dewi Astuti. Lebih terang setelah pengungkapan ini, karena sebelumnya kami juga mencari siapa sebenarnya pemasok atau bandar besarnya atau yang terlibat dalam jaringan yang menyelundupkan narkotika di Indonesia. Itu kan masih misteri ya, selain memang nama-nama yang sebelumnya sudah pernah kita dengar seperti Freddy Batama dan lain sebagainya itu. Dewi Astuti diduga merekrut ratusan WNI. Mereka dibawa masuk jaringan narkoba internasional dengan tugas menjadi kurir narkoba lintas negara. Lantas seperti apa latar belakang Dewi Astuti? Bagaimana jejak langkahnya hingga bisa masuk dalam jaringan terlarang itu? BNN mengungkap, sebelum masuk lingkaran setan bisnis narkoba, Dewi Astuti pernah bekerja sebagai scammer atau operator penipuan online di Kamboja. Di dalam scammer itu di sana kenal beberapa orang yang dalam tanda kutip memang memiliki satu jaringan yang bisnis yang terkait dengan narkotika. Kemudian di situ dia dikenalkan dan pertama kali dia ikut bergabung di situ. Tugasnya dia utamanya adalah mencari kurir-kurir warga negara Indonesia untuk membawa narkotika bukan hanya untuk ke Indonesia. Gitu. Jadi di kawasan Asia sudah banyak yang dari Brasil, kemudian juga ada Ethiopia, ada Laos, itu dia lakukan. Tapi memang dia bertugas merekrut kurir yang berasal dari Indonesia. Di desa asalnya, Balong, Ponorogo, Jawa Timur, Dewi Astuti dikenal dengan nama Pariatin. Sekitar tahun 2009, ia pamit meninggalkan suami dan anak-anaknya yang masih kecil untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Taiwan. Atas perbuatannya, Dewi Astuti alias Pariatin bisa terancam hukuman maksimal yaitu pidana mati. Penangkapan gembong narkoba Dewi Astuti ini menjadi langkah signifikan dalam perang melawan narkoba karena ditargetkan bisa menghentikan distribusi narkoba dari Golden Triangle dan kawasan-kawasan lainnya.